Lanjut, di video kali ini kita menampilkan database berdasarkan ID yang kita kirim. Sekarang di video sebelumnya kita nginsert database dengan image juga. Kita sudah coba menggunakan Postman. Nah, di video sebelumnya itu kita ngirim semuanya terisi dan hasilnya sukses. Sebelum kita menampilkan data by ID, coba kita kosongkan misalnya stoknya ini kita kosongkan. Kita akan lihat hasil dari validasinya ini apakah jalan atau tidak. Kalau misalkan validasinya gagal, berarti akan return valid ini harusnya ya. Kita coba send. Oke, statusnya valid. Pesannya itu stock field is required, berarti stok ini harus diisi. Nah, validasi kita di sini berarti script validasinya berarti berjalan dengan baik. Oke. Sekarang kita lanjut ke menampilkan data berdasarkan ID yang dipilih. Oke, kita buat show-nya ya. Kenapa kita buat banyak function di controller, tapi di root-nya ini cuma satu, karena kita menggunakan API resource ini. Nah, di API resource ini enaknya kita buat satu root bisa digunakan untuk beberapa fungsi ya, kayak post, get, show untuk display data yang by ID itu. Kemudian update data kita menggunakan metode path tadi. Oke, kalau misalkan kita membuat di sini route, post, route get, nanti bakal banyak di sini. Kita menggunakan API resource. Oke, lanjut di public function, namanya show. Di show ini kita butuh yang namanya ID. Nah, parameter ya, pokoknya entah ID atau apa parameternya di sini. Kita buat variabel ID saja. Kemudian kita panggil modelnya. Sebenarnya kita ketiknya produk aja di sini. Kemudian produk find ID. Nah, ini di Laravel penulisannya singkat, padat, dan jelas seperti ini. Panggil modelnya. Kalau misalnya kita cuman by ID, find lalu ID-nya di sini, langsung return post response ya, new post resource, kemudian statusnya response HTTP. Oke. Kemudian message-nya sukses. Kemudian di sini datanya produk. Oke. Sekarang kita coba menggunakan Postman-nya. Di sini kita panggil datanya by ID. Jadi kita lihat dulu ID-nya itu. Misalkan di database kita punya data dengan ID 1 dan 2. Oke, kita rubah ini jadi get
kita rubah jadi 2 misalnya. Dari data dengan ID kedua akan ditampilkan. Nah ini tidak perlu kita rowkan karena ini tidak digunakan. Kita uncentang semua. Kita menggunakan metode get ya. Oke. Nah ini datanya tampil. Sebentar, saya rubah temanya dulu. Ini putih kayak kurang kelihatan. Rubah tema di Postman. Kita klik di icon ini, terus file, setting, di theme kita pilih yang dark. Oke, gelap. Kayaknya seperti ini lebih kelihatan. Kita perbesar dikit. Lalu ini berhasil. Bagaimana jika kita ID-nya kita ganti jadi 3? Nah di database kita tidak ada ID yang 3. Harusnya dia respon tidak ada data. Nih ya, data 0. Tapi di sini sukses. Nah ini yang kita harus rubah. If product, maka kita responnya ini. Jika produk ditemukan. Jika tidak, maka responnya gagal misalnya. Oke, kita copy dari atas, masuk ke sini, kita ganti jadi HTTP not found misalnya, found atau not content, terus di sini failet. Nah karena failet berarti produknya kan kosong tuh, jadi kita return array-nya kosong. Sebenarnya di response ini kita bisa bikin custom lagi, terserah kita mau gaya respon datanya seperti apa. Kita rubah-rubah di post resource ini bisa. Kita coba lagi ya, kita sudah save, kita coba lagi di postman-nya. Oke, responnya sudah berubah nih. 404 failet ini itu kan gagal ya. Ganti data tidak ditemukan. Oke, seperti ini. Nah, untuk nampilin data by ID sesimpel ini di Laravel, singkat, padat, dan jelas. Oke, kita akan lanjut ke update data di video berikut. Jangan lupa untuk nge-share ya.